Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Di musim kampanye seperti ini, hal yang nampaknya paling ditunggu adalah jika lawan kita melakukan kesalahan atau memiliki kelemahan. Salah satunya adalah kelemahan yang berkaitan dengan isu penodaan agama. Biasanya kesalahan dalam berucap dan bertindak ditunggu, lalu digunakan untuk memukul lawan. Banyak alat untuk memukul lawan, namun penodaan agama menjadi cara yang paling ampuh dan efektif mendegradasi lawan. Karenanya, menjelang pemilu atau tahun-tahun politik lainnya, kesalahan dalam masalah ini menjadi sangat begitu efektif. Sebetulnya, pemanfaatan kasus penodaan agama untuk urusan pukul-memukul lawan bukan hal yang baru dan aneh dalam konteks Indonesia. Salah satu kasus terbesar dalam kasus penodaan agama di negeri kita adalah penodaan agama yang dijatuhkan oleh pengadilan pada diri Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Kita semua sudah tahu bahwa Ahok dijatuhi hukuman karena tuntutan padanya sebagai penista agama pada sekitar 2017. Persis di saat dia mengikuti kontestasi politik untuk Gubernur DKI Jakarta. Sebagai gubernur, Ahok sendiri pada masa itu boleh dikatakan sebagai calon gubernur DKI yang sangat kuat karena selain incumbent, dia dianggap berhasil membawa perubahan dan kesuksesan besar untuk pengelolaan pembangunan DKI Jakarta. Ahok dianggap sebagai calon gubernur yang menjanjikan. Namun ternyata tidak semua pemilih di DKI Jakarta merasa senang dan puas. Sebagian kalangan, terutama kalangan Muslim, Ahok dianggap sebagai bahaya yang besar. Harus ada gerakan untuk menghentikan popularitas Ahok agar dia tidak dipilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Berbagai serangan dan kritik pada Ahok dijalankan, namun keberhasilannya tetap membuatnya sebagai pemimpin Jakarta yang menjanjikan. Maka tibalah Ahok keseleo lidah dan itu dimanfaatkan oleh lawan-lawan dia untuk menjatuhkannya. Maka lalu itu semua memunculkan gerakan 212 pada sekitar 2016 dan sekitar 2017, dan akhirnya Ahok diputuskan bersalah di pengadilan sebagai pelaku penistaan agama. Ahok kalah dalam kontestasi politik DKI Jakarta, dan tidak hanya itu, dia lalu dipenjarakan. Nampaknya berdasarkan pengalaman kita, kasus penodaan agama itu sangat lekat dengan power struggle dan power competition. Mereka-mereka yang terlibat dalam pemilu atau kompetisi kekuasaan lainnya memang rawan untuk dijadikan sebagai incaran kasus ini. Artinya semua pihak bisa menjadi bidikan bagi kasus penodaan agama. Biasanya semua kasus dicoba untuk digunakan memukul lawan, namun jika berhasil menggunakan kasus biasa, maka kasus penodaan agama biasanya tidak muncul. Tapi kalau tidak berhasil, kasus penodaan agama biasanya muncul, dimainkan. Bahkan pada saat kontestasi seperti ini, kita yang biasanya tidak setuju dengan persoalan penodaan agama, namun karena posisi politik berbeda, kita terkadang tergiur dan bisa jatuh pada subjektivitas. Hal yang paling ringan, kita merasa senang jika lawan kita dijerat dengan kasus penodaan agama. Pendek kata, banyak orang yang menggunakan kasus penodaan agama sebagai entry point untuk mengalahkan kompetitornya. Saya berharap bahwa dalam pemilu 2024 ini tidak ada pihak yang berniat untuk memainkan kasus penodaan agama untuk menang. Yakinlah kemenangan dalam kontestasi yang memakai isu penodaan agama itu bukan kemenangan yang enak didengar, terlepas yang memainkan itu kita sendiri sebagai aktor utama atau para pendukung kita. Ingat banyak kasus-kasus di masa lalu yang memberikan pelajaran cukup berharga buat kita agar kita tidak menggunakan isu penodaan agama. Selain itu, memberikan kesan rendahnya penghargaan pada kebebasan beragama, kita yang dianggap menggunakan agama atau politik identitas untuk menggagalkan lawan kita. Kita nanti dinilai tidak bermain secara fair. Namun, balik lagi, apakah godaan untuk berkuasa begitu besar sehingga kita mau saja menggunakan isu politik identitas seperti penodaan agama, atau kita cepat sadar dan tetap konsisten tidak mau menggunakan agama untuk kepentingan politik kita? Apa yang saya katakan ini tidak hanya terkait dengan kasus yang baru-baru ini terjadi, sebagaimana yang dialami oleh Ketua PAN, Zulkifli Hasan, namun juga konteks umum.
karena memang seringnya penodaan agama digunakan untuk memukul lawan politik. Mengapa kasus penodaan agama begitu efektif untuk memukul lawan politik? Pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat agamis. Indonesia adalah negara di dunia yang memiliki tingkat keagamaan yang sangat tinggi. Selain itu, kenyataan bahwa Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim menjadikan kasus penodaan agama sebagai hal yang sangat negatif. Kedua, seringkali masyarakat biasa tidak menyadari bahwa kasus penodaan agama itu bisa diorkestrasi. Maksudnya, kasus penodaan agama itu tidak selalu murni merupakan kasus penodaan agama. Kasus penodaan agama itu bisa diinvensi dan dikembangkan. Mungkin ada upaya untuk mengamati segala ucapan dan tindakan lawan politik, lalu jika salah satu dari ucapan dan tindakan bisa dikembangkan menjadi kasus penodaan agama, maka itu yang saya maksud dengan orkestrasi tadi. Ketiga, kasus penodaan agama adalah kasus yang paling mudah untuk dibuktikan. Dan penanganan kasus ini dianggap sebagai hal yang sensitif. Kasus penodaan agama adalah kasus yang sangat bersentuhan dengan keyakinan umat Islam yang paling dasar. Karenanya jika orang yang dituduh melakukan penistaan agama lalu diadili dan dinyatakan tidak salah, maka itu besar kemungkinan akan menimbulkan reaksi besar dari umat Islam. Meskipun semua pihak termasuk organisasi terbesar Islam, Nahdlatul Ulama, agar pemilu 2024 nanti tidak menggunakan politik identitas, namun siapa yang bisa menjamin bahwa itu tidak mungkin digunakan? Dalam politik, segala cara bisa digunakan untuk menang, apalagi jika itu memiliki landasan hukum yang kokoh. Penodaan agama memiliki landasan yang kokoh dalam sistem hukum kita. Orang yang dituduh dengan kasus ini dalam dekade akhir hampir bisa dikatakan sulit untuk lolos dari jerat hukuman. Hal ini menunjukkan jika penegakan hukum pada kasus penodaan agama itu benar-benar tinggi. Saya sebenarnya sudah merasa senang karena penegak hukum akhir-akhir ini mencoba menggunakan pendekatan restoratif justice untuk penanganan kasus penodaan agama. Menurut saya, cara ini adalah cara yang terbaik karena tidak semua kasus penodaan agama itu dilatar belakangi oleh motif menodai agama. Saya kira sebagai orang beragama, hampir dikatakan tidak ada dari kita yang sengaja ingin menodai agama. Saya yakin atas hal itu, kejadian yang dianggap sebagai penodaan agama itu lebih banyak dilakukan secara tidak sengaja, berguru atau ketidakmengertian. Sebagai catatan, inisiatif penegak hukum untuk menggunakan pendekatan restoratif justice untuk menyelesaikan kasus penodaan agama perlu kita dukung sepenuhnya, terutama dalam konteks pemilu. Sebagaimana manusia beragama sudah menjadi naluri jika kita tidak akan menodai agama kita sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.